Pernahkah kamu merasa seolah-olah doa yang kau panjatkan setiap malam tak pernah dijawab oleh Allah? Kamu menangis di sajadahmu, berlutut, memohon dengan air mata yang tak lagi bisa kau bendung. Namun semuanya terasa sunyi. Tak ada tanda-tanda, tak ada keajaiban, tak ada perubahan. Hingga akhirnya kau mulai bertanya dalam hati, apakah Allah mendengarku? Tapi ketahuilah, diamnya Allah bukan berarti Allah tak mendengar. Justru di saat diam itulah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kau minta. Kadang manusia terburu-buru. Kita ingin segalanya cepat. Hasil, jawaban, solusi. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Ketika doa-doamu tak kunjung dijawab, bukan berarti Allah lupa. Bukan karena Allah membencimu, tapi karena Dia tahu waktunya belum tepat. Mungkin hatimu belum siap, mungkin jalanmu masih berliku, atau mungkin Allah ingin kamu mendekat lebih lama kepadanya sebelum Dia beri apa yang kamu mau. Pernahkah kamu sadar betapa khusyuknya dirimu ketika sedang diuji? Betapa lembutnya hatimu saat sedang hancur? Itulah yang Allah rindukan. Momen di mana hambanya paling jujur dalam doa, paling rendah hati, dan paling dekat dengannya. Ujian itu bukan hukuman. Ujian adalah bentuk kasih sayang yang tidak semua orang diberi. Jika Allah mengujimu hari ini, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kau naik derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. HRB Bukhari. Artinya setiap luka yang kau rasakan, setiap tangisan yang kau tumpahkan, adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikanmu. Bayangkan, berapa banyak orang di dunia yang Allah biarkan hidup tanpa ujian, tanpa ingat kepadanya. Mereka tertawa, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Namun kamu, meski menangis, Allah masih ingin kamu berbicara kepadanya. Itulah cinta yang sesungguhnya. Diamnya Allah adalah ujian keimanan. Ketika Allah diam, sebenarnya Ia sedang berbicara dengan cara lain. Mungkin lewat sakitmu, lewat kehilanganmu, lewat pintu yang tertutup. Allah sedang mengajarkan sabar, bukan dengan kata, tapi dengan pengalaman. Sabar bukan berarti tidak merasa sedih. Sabar adalah tetap percaya, meski hati sedang rapuh. Sabar adalah ketika kau masih berkata dalam sujud, "Ya Allah, aku percaya Engkau punya rencana yang lebih indah." Dalam diamnya Allah, sebenarnya ada komunikasi yang halus. Hati yang bergetar, pikiran yang merenung, dan iman yang sedang diuji. Allah tahu kamu kuat, bahkan ketika kamu sendiri merasa lemah. Karena Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. QS Al-Baqarah ayat 286. Belajar melihat hikmah di balik ujian. Coba lihat ke belakang sejenak. Berapa banyak ujian yang dulu kau anggap sebagai akhir, tapi ternyata justru awal dari sesuatu yang indah. Dulu kau menangis karena kehilangan, tapi dari kehilangan itu kau belajar arti ikhlas. Dulu kau kecewa karena gagal, tapi dari kegagalan itu kau menemukan jalan hidup yang baru. Allah itu Maha tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat. Setiap takdir yang datang pasti punya alasan. Kadang bukan untuk membuatmu senang, tapi untuk membuatmu lebih kuat. Ingat, bunga tidak tumbuh di tanah yang keras. Begitu juga iman, ia hanya tumbuh di hati yang pernah retak, lalu disiram dengan sabar dan doa. Saat jawaban Allah akhirnya datang. Dan suatu hari nanti, saat semua sudah waktunya, kau akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku paham kenapa Allah diam dulu." Kau akan sadar, setiap penundaan adalah perlindungan, setiap air mata adalah penghapus dosa, dan setiap doa yang tak langsung dijawab, sebenarnya sudah dijawab, hanya saja dengan cara lain. Allah menjawab doa dalam 3 bentuk. Pertama, dikabulkan langsung. Kedua, ditunda hingga waktu yang tepat. Ketiga,
diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka jangan berhenti berdoa hanya karena tak melihat hasilnya sekarang. Sebab yang kau anggap sunyi, bisa jadi sedang dipenuhi malaikat yang membawa doamu ke langit tertinggi. Sahabat, ingatlah ini. Allah tidak pernah diam tanpa maksud. Diamnya Allah adalah bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Ia ingin kamu belajar percaya, bahkan saat semuanya tak terlihat. Jadi, jika hari ini hatimu sedang lelah, jika doamu belum dijawab, dan kau merasa sendirian, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku percaya Engkau mendengarku. Walau aku belum melihat jawabannya, aku tahu Engkau sedang menyiapkannya dengan penuh kasih." Karena sesungguhnya, setiap doa yang keluar dari hati yang tulus, tidak akan pernah hilang di langit. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk turun sebagai keajaiban. Diamnya Allah bukan berarti Allah tak mendengar. Kadang diam itu adalah bentuk sayang paling lembut dari Sang Pencipta. Dan ketika waktunya tiba, kau akan menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena akhirnya kau paham, rencana Allah selalu lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Jika kau sedang diuji, jangan berhenti berdoa. Jika Allah diam, tetaplah percaya. Karena dalam setiap diamnya ada kasih yang sedang menuntunmu pulang. Pernahkah kamu berada di titik di mana semua pintu seolah tertutup? Kamu berusaha sekuat tenaga. Kamu berdoa setiap malam. Kamu berjuang hingga tak tersisa tenaga. Namun yang datang justru kegagalan, penolakan, dan kehilangan. Kau mulai berpikir, apakah aku sudah tak layak dibantu Allah? Apakah Allah marah padaku? Tapi ketahuilah, tidak ada doa yang tidak Allah dengar. Kadang Allah menutup semua pintu, agar kamu sadar, ada satu pintu yang tak pernah terkunci. Pintu menujunya. Hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kau merasa semua berbalik arah. Rezeki tersendat, pekerjaan hilang, kesehatan menurun, keluarga menjauh. Hidup seolah tak berpihak. Dan di saat seperti itu, kau diuji bukan untuk dihancurkan, tapi agar kau berhenti mengandalkan dunia dan mulai belajar bersandar hanya pada Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan bahwa kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ujian bukan tanda kebencian, tapi tanda perhatian. Allah ingin tahu apakah kau mencintainya hanya ketika hidupmu mudah, atau juga ketika semua terasa berat. Allah mendengar hanya saja menjawab dengan cara berbeda. Kita sering lupa bahwa Allah menjawab doa bukan hanya lewat kata-kata. Kadang jawabannya hadir lewat kehilangan yang menyakitkan. Kadang lewat jalan buntu yang memaksa kita berhenti. Atau lewat seseorang yang datang, lalu pergi. Hanya untuk mengajarkan arti ikhlas. Jadi ketika kamu berkata, "Ya Allah, kuatkan aku," maka jangan heran jika Allah memberi ujian berat. Karena disitulah kekuatanmu dilatih. Ketika kamu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku lebih sabar." Allah tidak memberi kesabaran secara tiba-tiba. Ia memberi situasi yang menuntutmu untuk bersabar. Dan ketika kamu berkata, "Ya Allah, dekatkan aku denganmu," maka mungkin Allah akan menjauhkanmu dari dunia, agar kau hanya bisa bersandar padanya. Di antara air mata dan doa yang tertahan, ada momen di mana kau lelah, bahkan untuk sekedar berdoa pun tak sanggup. Air mata sudah habis, hati sudah kering. Namun disitulah keajaiban mulai tumbuh. Karena ketika kata-kata tak lagi bisa diucap, doa itu berganti menjadi bisikan hati yang Allah dengar tanpa suara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya." Jadi bahkan ketika bibirmu diam, hati yang hancur itu pun sudah cukup menjadi doa. Allah tahu, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Allah mendengar, bahkan sebelum kau memintanya. Ujian adalah bukti cinta, bukan bencana. Ada dua cara Allah memanggil hambanya, dengan kelembutan atau dengan ujian. Ketika Allah ingin mengangkat derajatmu, Dia akan memanggilmu melalui kesulitan, agar kau kembali padanya. Ingat kisah Nabi Ayub. Beliau kehilangan segalanya.
harta, keluarga, kesehatan. Namun di setiap luka, beliau tetap berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." QS Alandia ayat 83. Lihatlah, bahkan dalam derita, Nabi Ayub tidak berkata, "Aku disakiti," tapi "Aku diuji." Karena beliau tahu, ujian itu adalah bentuk cinta, bukan murka. Dan itulah yang harus kita pelajari, bahwa ujian tak selalu datang untuk menghancurkan, tapi untuk memperindah hati yang pernah lalai.